Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Andika 2016-210443 dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang apa itu etika bisnis. Etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis memiliki peran penting karena dapat membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pimpinan guna membangun hubungan adil dan sehat dengan mitra kerja, pemegang saham, atau masyarakat. Etika bisnis juga adalah aturan yang tidak tertulis soal cara menjalankannya dengan adil dan sudah sesuai dengan hukum yang diberlakukan negara, serta tidak tergantung pada kedudukan individu atau perusahaannya di dalam masyarakat. Etika bisnis juga bisa menjadi standar serta pedoman bagi setiap karyawan termasuk manajemen dan dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan landasan kejujuran, moral, luhur, transparansi, serta sikap profesional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aulia Afni dengan NIM 2017-210520. Jadi di sini saya akan menuliskan presentasi dari rekan saya dan di sini saya akan membawakan materi tentang etika dalam berbisnis. Nah, etika berbisnis sangatlah dibutuhkan oleh pengusaha baru maupun pengusaha yang sudah lama terjun di dunia bisnis. Dengan tujuan bagi pengusaha adalah untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk menjalankan good bisnisnya dan tidak melakukan monkey bisnis atau dirty bisnis, dengan kata lain bisnis yang kotor. Nah, hal tersebut dapat merugikan banyak pihak yang terkait. Dengan demikian, para pelaku bisnis memiliki aturan yang dapat mengarahkan mereka dalam mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik, sehingga dapat diikuti oleh semua orang yang mempercayai bahwa bisnis tersebut memiliki etika yang baik. Selain itu, dapat juga menghindari citra buruk seperti penipuan, serta cara kotor atau licik, dan lain-lain. Kemudian, bisnis yang memiliki etika baik biasanya tidak akan pernah merugikan bisnis yang lain. Seperti tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, terus tidak membuat suasana yang tidak kondusif pada saingan bisnisnya dan memiliki izin usaha yang sah pastinya. Nah, di slide saya kali ini terdapat 4 contoh etika bisnis, yaitu ada menyebutkan nama, kemudian ada berdiri saat berkenalan, kemudian ada ucapan terima kasih, dan bayar tagihan ketika mengundang. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari 4 contoh tersebut. Yang pertama ada menyebutkan nama. Nah, pengusaha biasanya akan menyebutkan nama secara lengkap ketika bertemu dengan orang baru. Nah, hal ini penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa Anda memiliki etika yang baik. Namun, jika nama Anda terlalu panjang untuk diucapkan, Anda dapat menyingkatnya sedikit saja. Contohnya, saya menyebutkan nama panjang saya, perkenalan seperti halo, iya, apa kabar, nama saya Aulia Afni. Kalau misalkan nama kalian terlalu panjang, misalkan Robert Pattinson siapa bla bla, itu kalian cukup bilang, iya, halo, saya Robert.
begitu saja sudah cukup. Kemudian ada berdiri saat berkenalan. Nah, selain menunjukkan kesopanan, berdiri saat berkenalan itu juga mempertegas kehadiran Anda. Namun jika kondisinya tidak memungkinkan untuk berdiri, Anda dapat sedikit membungkuk seperti ini. Dengan begitu, rekan bisnis untuk melihat bahwa Anda adalah orang memiliki nilai yang positif dan memiliki citra yang baik. Mohon maaf. Jadi kalau Anda berdiri saat berkenalan, itu orang bakal mengerti kalau Anda itu lagi sopan. Kalau misalkan Anda berkenalan cuma sambil berduduk, ya nama saya, itu tidak sopan. Tapi jika sambil berdiri, maka itu menunjukkan adalah rasa sopan Anda. Tapi kalau terlalu membungkuk dan berlebihan itu tidak baik juga, karena nanti akan dianggap rendah oleh bawahan Anda. Kemudian ada ucapkan terima kasih. Nah, ketika Anda menghadiri suatu acara bisnis, jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih. Misalnya, terima kasih sudah datang, atau terima kasih sudah membantu tugas saya, seperti itu. Namun jangan pernah ucapkan kata tersebut secara berlebihan juga. Nah, dengan mengucapkan terima kasih secara berlebihan, maka rekan kerja Anda akan memandang bahwa Anda sangat membutuhkan bantuan dari mereka. Nah, setelah habis pertemuan selesai, ada baiknya untuk mengirimkan pesan dan mengucapkan terima kasih melalui email. Misalkan kalian membuat acara, terus kalian mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan atau teman-teman Anda yang sudah hadir. Jadi ucapkan terima kasih sudah hadir. Tapi kalau misalkan kalian sudah pulang ke rumah dan acaranya selesai, bisa juga mengucapkan berterima kasih lewat email atau via personal WhatsApp juga bisa ke teman-teman Anda yang sudah menghadiri acara Anda. Kemudian bayar tagihan ketika mengundang. Terkadang pertemuan bisnis dilakukan di luar kantor, misalnya di sebuah kafe atau restoran dan tempat yang lainnya. Nah, sebagai tuan rumah yang mengundang pertemuan, ada baiknya kita sebagai tuan rumah untuk membayar tagihan tersebut. Nah, jika rekan bisnis menolak nih, rekan bisnisnya kita menolak karena saya perempuan, terus rekan saya laki-laki, dia merasa nggak enak karena dia laki-laki, kenapa harus dibayari oleh perempuan. Tapi tidak apa-apa, kita tetap harus membayar rekan kerja tersebut karena kita tuan rumah. Nah, itu sebagai apa, nanti kita bilang aja kalau ini bukan saya kok yang bayar, tapi dari perusahaan nanti yang akan menggantinya. Maka dari itu nanti rekan Anda tidak akan menolaknya. Seperti itu. Itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nancy Evi Gresia Syanturi dengan NIM 2017-10712. Di sini saya melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika bisnis. Menurut Bertens, etika bisnis itu dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang ekonomi, sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang moral, dan sudut pandang yang ketiga adalah sudut pandang hukum. Sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang ekonomi, adalah kegiatan ekonomis yang adanya interaksi produsen perusahaan dengan pekerjaan, produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi. Kemudian, kegiatan antar manusia ini bertujuan untuk mencari untung, oleh karena itu menjadi kegiatan yang sangat ekonomis. Pencarian keuntungan dalam bisnis ini itu tidak bersifat sepihak, tetapi juga dilakukan melalui interaksi yang melibatkan berbagai pihak. Kemudian yang kedua adalah sudut pandang moral. Dalam sudut pandang moral ini berfokus pada profit yang dimana menguntungkan, akan tetapi keuntungan yang diperoleh ini tetapi bisa juga justru malah merugikan. Maksudnya dalam merugikan ini maksudnya adalah semua yang kita lakukan itu harus menghormati kepentingan orang sekitar kita dan orang lain. Lalu sudut pandang yang ketiga adalah sudut pandang hukum.
dalam sudut pandang hukum ini, kegiatan bisnis ini juga sangat terikat dengan hukum dagang atau hukum bisnis, yang merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern. Dalam praktik hukum ini sendiri memiliki banyak masalah yang akan timbul dalam hubungan bisnis pada taraf nasional maupun internasional. Contohnya seperti etika hukum itu juga merupakan sudut pandang normatif. Nah, karena itu dengan adanya tujuan sudut pandang hukum sendiri menetapkan apa yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Siti Zainab Edilata dengan nomor NIM 2018-210023. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar etika bisnis menurut Sony Keraf. Namun saya akan menjelaskan 3 saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama adalah prinsip otonomi. Otonomi sendiri pengertiannya adalah sikap dan kemampuan manusia dalam mengambil suatu tindakan menurut kesadarannya sendiri tentang apa yang baik untuk dilakukannya. Kebebasan adalah unsur utama dalam prinsip otonomi. Hanya orang yang bebas dan etis yang melakukan prinsip otonom. Namun, prinsip otonomi menganut unsur lain, yaitu bertanggung jawab. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan tindakannya dan keputusannya sendiri. Sehingga orang yang otonom adalah orang yang bebas melakukan tindakannya, tahu dengan tindakannya, dan orang yang bertanggung jawab atas tindakannya dan keputusannya sendiri. Jadi yang kedua adalah prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral ini adalah kualitas kejujuran dan prinsip moral yang ada di dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten untuk menjalankan profesinya. Artinya adalah seorang yang profesional harus memiliki komitmen di dalam dirinya dan untuk menjaga kepentingan profesi, dirinya, dan masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang memiliki harkat dan martabat yang harus dihargai. Penerapan prinsip ini harus diterapkan oleh semua pihak. Yang pertama adalah pemilik bisnis, karyawan, ataupun manajemen perusahaan. Yang ketiga adalah prinsip kejujuran, di mana saat ini tuh banyak persaingan dalam berbisnis sehingga orang melakukan tipu menipu untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi jika bisnis tidak didasarkan pada prinsip kejujuran, bisnis tersebut tidak akan bertahan lama. Seperti contohnya, ada seorang pebisnis melebih-lebihkan keunggulan produknya terhadap konsumen, sehingga ketika sampai pada tangan konsumen tidak sesuai dengan deskripsi yang telah dijelaskan oleh pemilik produk tersebut, sehingga kepercayaan konsumen berkurang, di mana bisnis ini akan mengalami penurunan dari sebelumnya karena di situ tidak ada kepercayaan konsumen. Karena kepercayaan konsumen itu sangat penting, sehingga kejujuran dalam bisnis itu sangat dibutuhkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mafrida Putra Ananda, NIM 2018-210-246. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang prinsip keadilan dan prinsip saling menguntungkan. Prinsip keadilan di sini adalah prinsip yang menanamkan sikap untuk selalu berlaku adil kepada semua pihak tanpa membeda-bedakan, baik terkait masalah ekonomi, masalah hukum, masalah sosial, atau masalah lainnya. Jadi, seorang pebisnis harus memiliki prinsip keadilan. Kita juga harus bersikap adil kepada siapapun, entah itu dengan pegawai, entah dengan investor, atau entah dengan rekan bisnis kita. Karena
Jika kita tidak memiliki prinsip keadilan tersebut, usaha yang kita jalani tidak akan bertahan lama. Yang kedua, prinsip saling menguntungkan. Di sini prinsip saling menguntungkan atau yang biasa kita sebut dengan win-win solution. Win-win solution adalah setiap keputusan atau tindakan yang diambil harus bisa membuat semua pihak merasa diuntungkan atau tidak ada yang dirugikan. Jadi di sini prinsip saling menguntungkan juga diperlukan penting oleh seorang pebisnis, karena tidak ada pihak yang ingin dirugikan dalam sebuah bisnis, entah itu dari keputusan, terus untuk profit dan lain-lain. Kita sebagai seorang pebisnis pasti tidak ingin merasa rugi. Yang terpenting adalah dalam keputusan. Kita seorang pebisnis, jika dalam mengambil keputusan, kita juga tidak boleh merugikan salah satu pihak. Kita bisa saja ambil jalan tengahnya sehingga kedua pihak tersebut tidak merasa untuk dirugikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi, NIM 2017 210361. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya sudah menjelaskan kepada rekan-rekan tentang prinsip-prinsip etika bisnis. Saya akan memberikan beberapa contoh tindakan yang melanggar prinsip etika bisnis tersebut. Ada beberapa tindakan. Yang pertama adalah menimbun. Nah, menimbun ini bisa kita katakan salah satu tindakan yang tidak beretika, karena kalau kita mengacu pada prinsip etika bisnis, itu harusnya saling menguntungkan. Sedangkan ketika kita sebagai produsen atau sebagai distributor, kita melakukan penimbunan barang, ketika kita tahu harga barang itu kemungkinan akan naik karena faktor tertentu, misal ketika pemerintah akan menaikkan upah minimum, maka konsumen itu akan dirugikan karena harganya akan justru semakin naik karena kelangkaan. Contoh realnya, beberapa waktu lalu ketika awal pandemi, itu beberapa distributor masker melakukan penimbunan. Nah, akhirnya harga masker itu sampai ratusan ribu di pasar untuk satu boxnya. Padahal 2 minggu setelah sempat ramai di Twitter soal harga masker yang melonjak itu, harganya sudah kembali normal, dan itu juga ramai di Twitter. Kemudian contoh yang lain adalah terkait ketidakjujuran. Contoh yang cukup sering dijumpai di Indonesia, terutama di pasar-pasar tradisional, itu biasanya para penjual itu menambah berat timbangannya, sehingga barang yang diberikan kepada konsumen dengan jumlah uang yang dibayarkan kepada penjual itu tidak sama. Artinya konsumen merugi karena tindakan seperti ini. Ini juga salah satu contoh tindakan yang tidak beretika. Atau contoh lain, ketika produsen makanan itu menjual barang dengan label halal tapi tidak melalui Majelis Ulama Indonesia, karena praktek ini sebenarnya sering terjadi karena memang biaya untuk membuat label halal secara resmi itu memang tidak murah dan persyaratannya juga cukup rumit. Kita harus punya manajemen halal, punya prosedur halal dan lain sebagainya. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang masih kecil itu supaya mereka bisa masuk ke pasar masyarakat atau konsumen muslim, mereka biasanya memasang label halal tapi tidak secara resmi. Nah, ini juga tidak jujur sebetulnya, karena kalau kita mengacu pada prinsip kejujuran, seharusnya barang yang kita tawarkan atau jasa yang kita tawarkan itu harus apa adanya, seperti apa yang akan diterima. Kalau memang halal, ya kita bisa bilang itu halal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas
kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vivi Arta Yulinda dengan NIM 2018-210503. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat etika dalam berbisnis. Ketika kita mempelajari etika bisnis, kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Yang pertama ada pengendalian diri. Etika bisnis menjadi pendorong adanya pengendalian diri. Pengendalian diri yang dimaksud di sini adalah pengendalian diri untuk seluruh karyawan atau rekan kerja, serta pihak-pihak yang menjadi bagian dari perusahaan. Sehingga diharapkan hal ini dapat membawa dampak bagi kelancaran bisnis yang dijalankan, seperti adanya rasa saling menghargai, baik itu terhadap sesama rekan kerja atau menghargai waktu saat menjalankan bisnisnya. Lalu yang kedua ada pengembangan jati diri. Bagi sebuah perusahaan, etika ini dapat membentuk sebuah jati diri perusahaan yang mana akan membuat jati diri yang dimiliki dapat dipertahankan secara lebih optimal. Selain itu juga memberikan dampak yang cukup besar, seperti misalnya matangnya konsep bisnis yang ada dalam suatu perusahaan yang dapat membuat bisnis dapat berjalan dengan lancar. Lalu yang ketiga ada suasana persaingan sehat. Pada saat menjalankan suatu bisnis harus menerima risiko-risiko yang ada dan menghadapinya dengan hati-hati. Hal tersebut juga berlaku untuk mengatasi risiko adanya persaingan bisnis yang ketat, baik itu terjadi pada eksternal atau internal perusahaan, di mana hal tersebut dapat diatasi dengan bersaing secara sehat jika suatu perusahaan memiliki etika bisnis yang baik saat menjalankan suatu bisnis. Sehingga hal ini dapat membuat suatu bisnis mampu bersaing di tengah persaingan yang ketat dalam berbisnis. Lalu yang keempat ada sikap saling percaya. Adanya sikap saling percaya antar individu atau komponen dalam suatu perusahaan ini perlu untuk menciptakan suatu bisnis yang lebih sehat. Sebaliknya, jika tidak ada sikap saling percaya pada individu dalam suatu perusahaan, maka akan mampu memecahkan suasana yang kondusif. Untuk itu, penting dalam suatu perusahaan untuk membentuk adanya sikap saling percaya antar individu atau komponen dengan cara menerapkan etika bisnis dengan baik. Sehingga diharapkan pada saat menjalankan bisnis dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Demikian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Srofenol Kiswanto dengan NIM 2018-20873 akan menjelaskan presentasi selanjutnya dari rekan saya. Baik, yaitu selanjutnya dari manfaat etika dalam berbisnis, yaitu kepentingan bersama. Nah, ketika para individu menyadari atas pentingnya memiliki kepentingan bersama, yaitu tidak mendahulukan kepentingan pribadi ataupun ego masing-masing, maka usaha dan tujuan perusahaan itu akan lebih mudah tercapai. Dan yang paling penting itu adalah saling bersinergi dan tetap pada satu tujuan. Nah, maka sangat penting sekali untuk memiliki rasa saling memiliki kepentingan bersama. Baik, selanjutnya yaitu kenyamanan dalam berbisnis. Nah, di sini merupakan faktor yang sangat penting untuk dimiliki dan dipahami oleh semua rekan. Mengapa? Karena ketika kita merasa nyaman dalam suatu kondisi bisnis, maka kita tidak bisa mengelak bahwa rasa nyaman itu akan menumbuhkan energi-energi positif di situ. Dan ketika orang-orang mengerti bahwa memiliki masing-masing batasan dan saling menghargai satu sama lain, maka kenyamanan itu akan ada. Nah, karena itu etika di sini merupakan salah satunya. Sehingga di sini dalam perusahaan itu akan tercipta rasa nyaman bagi masing-masing rekan, dan ini sangat-sangat berdampak positif bagi kelancaran bisnis. Baik, itulah pengertian manfaat contoh dalam etika bisnis. Nah, di sini ketika perusahaan sadar atas manfaat dari dijalankannya etika bisnis itu, maka perusahaan akan lebih fokus serta akan lebih mudah dalam meraih kesuksesannya karena memiliki daya saing yang baik serta kemampuan untuk memelihara kestabilitas dalam perusahaannya. Baik, tibalah pada kesimpulan. Nah, di sini itu etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan. Nah, di sini dalam perusahaan, individu ataupun masyarakat, etika bisnis memiliki peranan penting karena dapat membentuk norma, nilai serta perilaku karyawan dan pimpinan-pimpinan. Nah, guna membangun hubungan yang adil serta sehat dengan mitra kerja, pemegang saham, ataupun masyarakat. Nah, etika bisnis ini dibutuhkan untuk semua pengusaha baru ataupun pengusaha yang sudah lama terjun di dunia bisnis
dengan tujuan bagi pengusaha adalah untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan yang mana ini sangat penting. Dan kita juga mengetahui apa yang dimaksud dengan good business ataupun dirty business sendiri, dan hal tersebut dapat memberikan wawasan atau menurut Bartens, etika bisnis itu dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu sudut pandang ekonomi, sudut pandang moral, dan sudut pandang hukum. Lalu sementara itu menurut Sonic Eraf terdapat 5 prinsip etika bisnis, yaitu prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip otonomi, prinsip kejujuran, dan prinsip saling menguntungkan. Sekian dari presentasi kami.